Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel MPC Mr. Bonsai Channel. Oke teman-teman, ini saya ada bahan bonsai kapasan atau pasar laut ya. Ini untuk kita belajar. Ini menurut pengalaman saya membuat rantingan dari bahan ini agak unik ya, beda dengan yang lain. Jadi setiap tanaman memang mempunyai karakter yang sendiri-sendiri, berbeda ya. Nah, ini model pertumbuhan dari kapasan ini juga berbeda ya, seperti dibandingkan dengan serut atau ficus itu berbeda. Jadi kita membuat percabangannya, perantingannya juga agak sedikit ribet ya, kalau menurut saya dari pengalaman yang bahan ini. Jadi saya ada bahan kapasan 3 ya, ini salah satu contohnya. Ini dulu pernah saya upload waktu penanaman awal, ada video keduanya juga kalau nggak salah. Silahkan nanti cek di link yang saya taruh di deskripsi atau di kolom komen ya. Bagaimana uniknya perantingan dari kapasan ini, kesulitannya, tonton videonya sampai selesai. Kita intro dulu. Oke teman-teman, jadi bahan kapasan ini ya, ini yang pertama karakternya ini, akarnya ini cepat sekali penuh ya. Akar-akar serabut kecil-kecil itu penuh, cepat sekali penuh. Jadi kita harus, kalau model pembentukan di pot seperti ini, kita harus sering-sering ganti media ya. Bisa 2 kali pruning ya, ganti media. Jadi istilahnya itu kalau kita pruning 2 bulan sekali, maka 4 bulan itu kita ganti media dan potong akar itu wajib. Kalau tidak nanti pertumbuhannya akan macet ya. Ini banyak yang mati ranting, daun-daunnya tidak hijau, dikusam seperti itu karena akarnya cepat sekali penuh. Nah kalau ini juga 2 kali pruning ini, dan ini saya lihat masih segar, jadi mungkin belum begitu penuh ya. Nah, tapi kalau nanti kita bongkar itu lebih bagus. Nah kita kembali ke topik kita awal yang saya katakan untuk perantingan. Jadi pertumbuhan dari kapasan ini sering itu tumbuh dari tunas-tunas liar seperti ini teman-teman. Ini contohnya, ini tunas-tunas liar yang tidak kita harapkan. Ini seperti ini tumbuh ya, ini ya. Nah ini kalau kita biarkan nanti ini akan mengalahkan tunas yang kita pelihara di awal seperti ini juga. Ini pasti tumbuh. Nanti setiap habis kita pruning, nah ini ada tunas baru ini ya. Nah, ini ya. Ini kalau kita biarkan nanti ini akan nembak terus melosnya. Yang ini kalah pasti gitu. Jadi kapasan itu walaupun kita pruning karo bahan yang lain 2 bulan ya, nah itu setiap minggu atau sebulan sekali itu kita kontrol terus, itu bisa, wajib malah, agar pertumbuhannya lebih cepat, terfokus ya, yang tunas yang akan kita besarkan. Seperti ini ya, ini kan yang akan kita pakai. Kalau ini luput dari pemantauan, ini nanti akan tersedot ke sini makanannya. Tuh. Nah, kalau tersedot ke sini, ini nanti akan kekurangan makanan dan ini bisa kurus. Makanya ini kita potong. Ya, kita potong. Tuh, modelnya. Seperti ini juga, ini tunas-tunas baru. Ini kalau tidak kita kontrol setiap bulan nanti percuma, karena ini akan tunas yang seharusnya kita pelihara akan kalah makanannya ya. Seperti ini. Di samping kita pruning total, kalau bahan kapasan itu menurut pengalaman saya ya, kita harus rajin mengontrol setiap bulan. Mungkin setiap minggu yang baru mau tumbuh-tumbuh sedikit itu kita potongin seperti ini. Pasti itu di pangkal-pangkalnya akan subur tumbuh ya. Tuh, saya suka ini modelnya seperti ini. Nah, ini kita lihat lagi ada ya di sini ya. Ini di pangkal-pangkal ini dekat-dekat sini pasti tumbuh tunas-tunas liar, teman-teman. Ini kelihatan nggak ini? Nah, di sini. Jadi dekat-dekat ketiak
ketiak seperti ini pasti tumbuh. Ini harus kita kontrol ya. Tuh. Kita bersihkan, jadi makanannya biar tetap terfokus ke tunas yang kita pelihara. Ini seperti ini lagi, ini contohnya, ini pasti tumbuh di pangkal sini ya. Ini kita bersihkan. Kalau tidak kita bersihkan nanti ini akan besar ya. Contohnya ini dulu, ini tunas ini baru teman-teman. Nah ini baru tapi nembak subur. Akhirnya yang lama yang awalnya saya pakai itu saya potong ya. Jadi ini mengulang tunas baru yang saya pakai. Tuh. Seperti ini kan tumbuh banyak sekali. Ini kita pilih yang mau kita pakai tunasnya. Ini kemarin baru pemotongan, jadi terus baru. Dan modelnya ini kalau terfokus ke sini, nanti yang satunya nanti akan kalah macet ini. Modelnya itu. Jadi ini pasti tumbuh tunas-tunas liar banyak sekali. Dan seringnya itu di pangkal-pangkal, di ketiak-ketiak seperti ini tunasnya, tumbuhnya. Di samping pruning daun total setiap bulan tuh bisa tunas liar kita bersihkan seperti ini ya. Ini juga ini pasti ini nanti tumbuh subur ini akan mengalahkan ini yang awalnya kita pelihara, akan macet. Seperti ini juga ini kan baru, ini awalnya kita pelihara tapi ini baru. Ini pasti serinya itu tumbuh di ketiak seperti ini juga. Kapasan modelnya pertumbuhannya seperti ini teman-teman ya. Ini kita harus rajin mengontrol ya, ini di ketiak lagi seperti ini ya. Ini di sini kalau tidak kita buang nanti akan ke sini terus pertumbuhannya. Yang ini yang kita harapkan besar akan kalah, walaupun ini masih kita los ya, ujungnya masih belum kita potong seperti ini. Tapi kalau di pangkalnya tumbuh tunas liar, kalau tidak kita potong walaupun kita ngelos itu juga percuma, karena pertumbuhannya akan terfokus ke tunas liar yang baru tumbuh seperti ini teman-teman. Ini kan baru tumbuh ya, nanti kalau subur nanti akan macet di sininya, walaupun padahal ini masih ngelos ya. Tuh, yang di tunas di ketiak-ketiak itu yang di pangkal-pangkal seperti ini tadi itu akan lebih subur dan mengalahkan yang sini, walaupun sini padahal masih ngelos ya, misalnya tabangnya masih kita. Kalau tanaman lain kan kalau ini masih ngelos cabangnya, berarti kan yang di ketiak ini tidak akan tumbuh ya. Kalau tidak kita pruning total itu tidak akan tumbuh tunas baru. Tapi kalau kapasan itu enggak, walaupun kita masih ngelos, ini akan tumbuh banyak tunas baru di ketiak-ketiak modelnya itu. Nah, dan kapasan ini karena karakternya seperti itu, kita bisa memperbesar cabang-cabang ini dengan sistem cutting ya, tidak los total. Karena kalau kita ngelos total dan tidak kita kontrol tunas-tunas liarnya juga akan percuma. Makanya kita bisa langsung menjadikannya ayu-ayunan itu ya. Ini seperti ini. Ini kan sudah saya potong-potong ini ya teman-teman. Nah, modelnya saya potong, saya terus mengelos lagi tunas terusannya. Nah, itu nanti masih bisa besar. Ini contohnya dulu dari kecil ini. Nah, ini tumbuh tunas liar lagi, kita ambil. Ini bisa besar nyatanya kan. Ini juga bisa besar ya. Ini saya potong, ini tembakannya, ini tunas barunya yang subur untuk tembakan, jadi ini bisa ditarik lebih menjadi besar lagi ini, karena kita dipot dan langsung kita ayu-ayunan ya.
Tapi ini bisa besar pengalaman saya ya modelnya, karena model pertumbuhannya seperti ini. Tuh. Ini model kapasan ya. Jadi walaupun kita potong, tapi tidak kita potong total teman-teman. Nah, ini tunas-tunasnya ini kalau setelah kita buat untuk tembakannya lagi itu bisa lagi. Dan kita potong juga untuk memperpendek mata tunas gitu ya. Seperti ini dulu panjang sekali sampai segini. Ketika saya potong ini tumbuh memperpendek mata tunas, ini juga masih panjang. Nah ini kalau kita potong di sini di bawahnya ini akan mati ya, ini akan ditutup terusannya. Nah, karena ini masih panjang, tidak ada mata tunasnya ya. Masih muda, kalau tua mungkin akan tumbuh makin pendek mata tunasnya. Nah, makanya kalau kapasan itu masih muda dan kita memotongnya tidak di pas mata tunas, makanya tidak akan tumbuh tunas baru ya, bisa-bisa mati cabang. Ya, seperti ini kita bersihkan karena ini bisa menghambat ini ya. Seperti ini teman-teman lihat. Ini dulu saya potong sini, tidak tumbuh di sini. Ini di sini karena mata tunasnya panjang ya. Jaraknya panjang. Ini kita potong, kita kasih space ya, kita kasih. Apalagi kalau seperti ini sudah enak, ada cabangnya, kita bisa pondong sini. Kalau belum ada ya kita lebihi supaya tidak mati cabang. Tuh. Ini yang mahkotanya. Udah makin besar kan. Ini saya model cutting gitu ya. Oke, ini pengalaman saya memelihara bonsai kapasan seperti ini. Ini kita harus mengontrol pertumbuhan dari bahan bonsai kapasan. Misalnya seperti ini. Ini kan masih kecil ya. Yang ini sudah besar. Ini kita kurangin aja di sini, kita potong. Atasnya kita potong agar ini piano. Tuh, dan yang belakang juga ini sudah besar, ini udah lumayan besar. Ini masih kecil yang belakang. Ini biar lebih dapat makanan, ini kita kurangin aja. Ini dulu tunas baru teman-teman. Inilah, makanya ini di depannya ini awalnya ini pas, di bawahnya ini tumbuhnya shit gini. Tapi ini tidak terkontrol, ini subur, ini kecil. Akhirnya saya pakai ini, saya ulangi, ini dulu saya potong ini baru. Jadi ini malah segini, terus dari atas gini bentuknya ya, menjadi lebih unik sih. Nah ini kita kurangi aja. Nah, kita harus rajin seperti ini. Ini awalnya kan juga sudah saya potong ya, ini tadi ya sudah saya potong, tapi tetap subur karena ini banyak tembak-tembakannya. Yang di belakang ini belum pernah saya potong ini, tapi tetap kalah pertumbuhannya. Nah ini model kapasan seperti ini. Oke, demikian videonya, semoga yang sekejap bisa bermanfaat. Ini nanti saya teruskan pruning total dari bahan bonsai kapasan ya. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.